Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang waktu itu bilang, Bang, gimana ya caranya melatih pemain yang kualitasnya sudah tinggi sekitar 160% lebih agar bisa naik ke 180%? Soalnya udah saya coba berkali-kali tapi atributnya nggak mau naik lagi. Padahal saya sudah ngabisin banyak cendol atau paket istirahat atau istilahnya booster kondisi, tapi kualitasnya nggak mau meningkat lagi. Nah, katanya gitu guys. Komentarnya memang sudah cukup lama dan mohon maaf baru bisa saya bahas hari ini. Oke, dan kali ini saya akan coba membahasnya guys ya. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran dan punya masalah yang sama, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, ada baiknya buat teman-teman yang kebetulan ingin terus mendukung channel ini agar terus berkembang lebih baik lagi ke depannya. Teman-teman bisa bantu saya dengan cara like, subscribe, dan kamu juga bisa ceritakan pengalaman terbaik kamu main Top 11 di kolom komentar video ini. Nah, jika nanti video ini bisa tembus 1000 like, insya Allah nanti saya akan memberikan giveaway sponsor spesial premium untuk 3 subscriber yang beruntung. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat teman-teman yang belum like, silahkan like dulu. Siapa tahu nanti kamu salah satu orang yang beruntung bisa dapat sponsor spesial premium gratis dari NN Top 11. Terima kasih. Oke guys, jadi hari ini saya akan menjawab komentar dari para warga yang ingin agar saya membahas bagaimana cara melatih pemain yang sudah punya kualitas mutu 160% hingga maksimal ke 180% guys. Nah, cara yang akan saya bahas kali ini bisa dibilang GGS ya guys ya, gampang-gampang susah. Soalnya ada beberapa faktor pemain yang kita latih bisa naik kualitasnya dengan cepat atau lambat. Nah, faktor pertama kenapa pemain yang kita latih kualitasnya sulit meningkat yaitu karena faktor usia. Jadi pemain yang usianya sudah di atas 24 tahun dan kualitasnya sudah berada di angka 160% lebih atau setara dengan kualitas mutu bintang 9, biasanya akan sulit berkembang lagi guys ketika dilatih secara tim maupun secara individu. Yang kedua, karena pemain yang kita latih bukan tipikal pemain yang bagus atau istilahnya fast trainer. Jadi ada beberapa tipikal pemain di game Top 11. Pertama, pemain jelek, kedua pemain biasa, ketiga pemain bagus, dan yang keempat pemain bagus banget. Nah, pemain yang jelek biasanya cenderung punya performa 7 ke bawah. Contoh performanya dalam 5 pertandingan terakhir itu dapat performa 7, 6, 5, 4, 6 gitu kan. Kemudian pemain yang biasa biasanya cenderung punya performa 8 ke bawah guys. Sebagai contoh performanya 7, 6, 8, 6, 7 kalau yang biasa. Nah, yang ketiga pemain bagus. Kalau pemain bagus biasanya cenderung punya performa stabil di bawah 9. Sebagai contoh performanya dalam 5 pertandingan terakhir 9, 8, 8, 8, 9 gitu kan. Dan yang terakhir atau yang keempat, pemain yang tipikal bagus banget biasanya pemain tersebut cenderung punya performa 10 ke bawah. Sebagai contoh performanya dalam 5 pertandingan terakhir 9, 10, 9, 10. Ya, seperti ini guys. Ini dia contohnya guys. Aris Alma, ini bagus banget performanya, rata-rata stabil di angka 10, 10, 9, 10, 10 dalam 5 pertandingan terakhir ya guys ya. Ini keren banget guys. Sementara pemain yang akan saya latih kali ini yaitu Rex Pamia, pemain asal Australia yang saat ini usianya masih cukup muda, yaitu 18 tahun guys. Jadi saya akan meningkatkan kualitas pemain ini dari yang awalnya punya kualitas mutu 167 akan saya tingkatkan ke 180% atau setara dengan kualitas mutu bintang 10 guys. Oke, selanjutnya setelah kita memahami pemain mana yang jelek, biasa, bagus, sama yang bagus banget. Nah, selanjutnya mari kita bahas gimana sih cara melatihnya. Tentu teman-teman penasaran kira-kira drill apa aja sih yang kita gunakan untuk melatih pemain yang sudah terlanjur punya kualitas tinggi seperti ini. Kira-kira drill apa saja dan berapa kali sih sesi latihan yang harus kita lakukan. Oke, jadi yuk langsung aja mari kita bahas guys.
Oke guys, jadi kali ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi ya guys ya, melainkan menggunakan akun milik Bang Muhammad yang sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu guys. Dan rencananya kali ini saya akan melatih penyerang poacher milik Bang Muhammad, atau kita sebut saja Bang Ahmad, yaitu Rex Pemia. Kualitas mutu saat ini ada di angka 167%, atau setara dengan kualitas mutu bintang 9, usianya 18 tahun. Dia hanya bisa bermain di satu posisi, dan dia punya dua keahlian khusus. Yang pertama penyerang serbaguna, dan yang kedua pencetak gol 1-on-1. Oke. Tinggi badan 193 cm, berat badan 89 kg, dan hanya kaki kirinya saja yang bagus untuk menendang. Sementara untuk statistik belum ada, karena saya rasa mungkin pemain ini baru ditingkatkan kualitasnya guys. Nah, di sini kita perhatikan bahwa untuk atribut terangnya ini rata-rata di angka 180-an ya guys ya. Rata-rata cuma dua atribut doang yang belum sampai ke 180, yaitu kecepatan dan juga kreativitas. Kemudian untuk atribut gelap juga bisa dibilang cukup tinggi guys. Atribut gelapnya meningkat cukup tinggi. Saya rasa mungkin Bang Muhammad ini nempatin Rex Pemia ini di pelatih akademi mungkin. Atau saya nggak tahu pasti, atau memang sudah dilatih sejak di akademi remaja. Soalnya Bang Muhammad gak cerita. Nah, ketika kualitas pemain sudah cukup tinggi seperti ini, memang kita akan kesulitan untuk bisa meningkatkan kembali atribut kuncinya ya guys ya. Jadi pada sesi latihan kali ini kita akan cenderung lebih fokus meningkatkan kualitas keseluruhannya saja, tapi mungkin sekalian juga tentuin atribut kuncinya. Soalnya udah tanggung nih, antara passing, kemudian dribble, tembakan, penyelesaian itu semuanya cukup berimbang di angka 180-an. Jadi kita akan tingkatkan atribut kunci untuk penyerang poacher ya guys ya, yaitu penyelesaian, penempatan posisi, dan juga tembakan. Oke, di sini penyerang serbaguna dan pencetak gol 1-on-1. Jadi kalau pencetak gol 1-on-1 dia cenderung punya penempatan posisi yang baik, kemudian penyelesaiannya juga harus bagus. Dan ya, sebenarnya semua atribut penting, tapi kita harus membuat dua atribut kunci yang paling penting untuk seorang pemain guys, entah itu striker, gelandang serang, gelandang tengah, maupun back gitu guys. Oke, langsung saja mari kita mulai sesi latihan yang pertama. Oh ya, saya ingatkan lagi, video ini bakal berdurasi cukup panjang ya guys ya. Jadi pastikan kamu siapin kopi terlebih dahulu agar nanti nggak ngantuk. Soalnya sesi latihan militer memang akan cukup membosankan guys. Memang cukup membosankan ya guys ya. Oke, sekarang kita sudah masuk di menu latihan guys. Sekarang kita sudah masuk di menu latihan, kemudian pilih pemain. Nah, ini adalah pemain yang akan kita latih. Sebelum kamu latih, usahakan kamu cek dulu atribut mana yang akan kamu tingkatkan. Sebagai contoh, karena penyerang poacher ini memiliki skill menyerang yang sama rata, entah itu umpan, dribble, tembakan, penyelesaian. Jadi saya akan lebih fokus dulu untuk meningkatkan atribut kunci ya guys ya, meskipun saya rasa mungkin bakal sulit, tapi ada kemungkinan naik. Nah, di sini kita bisa meningkatkan atribut yang bakal jadi atribut kunci untuk penyerang poacher. Nah, di sini yang pertama yaitu penyelesaian, kemudian tembakan, dan didukung oleh penempatan posisi. Tapi fokus dulu ke penyelesaian dan juga tembakan ya guys ya. Kita fokus ke dua atribut ini dulu guys. Nah, untuk meningkatkan atribut penyelesaian dan tembakan, di sini kita sebenarnya bisa saja menggunakan drill latihan teknik menembak guys. Tapi drill latihan teknik menembak rata-rata mengandung atribut terang semua, yaitu kekuatan, penyelesaian, dan tembakan. Sementara untuk refleks serta kelincahan itu untuk melatih penjaga gawang. Jadi saya rasa bakal sulit. Untuk itu kita harus hindari drill latihan teknik menembak. Nah, agar kans atribut penyelesaian dan tembakan itu meningkat, jadi kita harus menggunakan drill latihan lain seperti drill latihan permainan sayap.
Nah, drill latihan permainan sayap di sini tidak mengandung atribut kekuatan. Jadi ada atribut gelap yang mungkin bakal meningkat, tapi tidak secepat atribut terang meningkatnya, guys. Yaitu atribut sundulan. Tujuannya yaitu ketika kita menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap, ada kemungkinan atribut terang bisa meningkat lebih cepat, guys. Ada kemungkinan ya, guys ya. Kalau saya biasanya gitu, kalau kualitasnya udah terlanjur tinggi, saya akan menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap untuk memancing agar atribut terangnya bisa meningkat. Oke, sekarang semua slot sudah terisi penuh, ada 6 slot, kondisi pemain akan minus 18%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita perhatikan atribut umpan silang naik, itu tandanya atribut penyelesaian dan tembakan juga akan ikut naik. Jadi kita harus sabar ya guys ya. Selain itu atribut drill latihan ini juga mengandung atribut sundulan, jadi ada kemungkinan atribut sundulannya juga bakal naik. Dan ini juga penting soalnya tinggi badan pemain ini juga lumayan bagus, 193 cm. Oke, agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan, nama aplikasinya Auto Clicker, dan kamu bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store. Oke, setelah kamu mengunduhnya, terus kamu bisa aktifkan mode multi target, kemudian klik konfigurasi baru. Nah, ini kita close saja. Kemudian klik tanda plus yang hijau, geser nomor 1 di sini, guys. Oke, untuk jeda waktu klik kita ubah jadi 80 ya, guys ya. Kita ubah jadi 80, kemudian klik play yang biru. Nah, ini agar nanti tidak masuk ke menu keuangan, kita geser sedikit aja ke bawah, guys. Oke, kemudian klik tanda plus lagi. Geser di laporan untuk nomor 2, kita ubah lagi untuk jeda klik jadi berapa tadi? 80 ya, 80. Oke, ini 80. Oke, yang nomor 2 80. Dan selanjutnya klik play lagi, stop. Ini geser di sini biar tidak mengganggu. Kemudian klik tanda plus, geser nomor 3 di sini, guys. Kita ubah lagi untuk jeda waktu kliknya jadi 80 juga. Oke. Nah, sekarang semua sudah diatur. Selanjutnya agar nomor 1 2 3 ini tidak mengganggu, kamu bisa hidden aja untuk nomornya dengan cara klik di sini paling bawah. Oke, sekarang nomor sudah tidak terlihat dan kita bisa melanjutkan sesi latihannya. Kita bisa lanjutkan sesi latihannya lagi dan kita perhatikan dua atribut sudah mulai meningkat ya guys ya. Oke, agar tidak berisik suara lipriknya, suara prit-pritnya kita kecilin aja untuk volumenya guys. Oke. Nah, sesi latihan ini bisa berlangsung cukup lama guys. Kalau kita antepin ya, kita ulangi berkali-kali. Saya nggak tahu berapa kali sesi latihan yang akan saya lakukan. Jadi untuk lebih mudahnya gini aja. Jadi kualitas pemain ini sekarang ada di angka, untuk skill menyerang atribut tembakan ada di angka 182%, atau tadi 180-an ya guys ya. 182%. Jadi kita tingkatin, kalau misalkan modal kamu minim, besar kondisinya tidak terlalu banyak, nah kamu bisa tingkatkan per 10 hingga 20% guys. Tapi karena kualitas pemain ini sudah lumayan tinggi, tentu akan sulit ya guys ya. Kita coba sampai ke 190%, itu berarti naiknya sekitar 8 hingga 10%. Jadi perlahan aja, kalau kualitasnya udah tinggi, perlahan, agar kemungkinan atribut yang sedang kita latih itu meningkat. Jadi sesi latihannya perlahan aja. Dicek bukan dari berapa kali sesi latihan yang kita lakukan, tapi berapa persen peningkatan yang kita dapatkan. Oke. Nah, agar durasi video ini tidak memakan waktu yang panjang, dan tentu teman-teman juga bakal bosen juga kan ngelihat saya muter-muter muter-muter sesi latihannya. Jadi mungkin kita skip aja guys ya. Oh ya guys, tadi saya lupa untuk modal utama sesi latihan. Kali ini saya punya modal yang dikasih Mas Muhammad itu sekitar 700-an ya guys ya, 740 paket istirahat. Jadi kita lihat nanti berapa paket istirahat yang saya gunakan untuk melatih pemain ini dari kualitas 160-an ke 180 guys. Oke, agar durasi video ini tidak terlalu panjang, mari kita skip aja ya guys ya. Oke guys, setelah saya melakukan sesi latihan berulang kali, ternyata
untuk meningkatkan atribut tembakan dan penyelesaian cukup sulit ya guys ya, apalagi di sini ada atribut sundulannya juga guys. Jadi jangan terlalu memaksakan ketika sesi latihannya berlangsung tidak efektif. Nah, ketika kamu merasa dalam 5 kali sesi latihan ternyata atribut pemain yang sedang kita latih tidak mau meningkat, usahakan kamu harus segera mengganti drill latihannya. Jadi jangan terlalu memaksakan menggunakan satu drill latihan yang sama, karena jika itu terjadi, otomatis booster kondisi yang akan kamu gunakan itu menjadi lebih boros guys, akan lebih sia-sia habisnya ya guys ya. Jadi usahakan kamu ganti drill latihannya. Nah, di sini kita meningkatkan atribut tembakan sekitar 3%, tembakan dan penyelesaian 3%-an ya guys ya. Nah, selanjutnya kita akan tetap fokus meningkatkan atribut penyelesaian maupun tembakan menggunakan drill latihan lain. Tapi yang pertama saya akan fokus dulu meningkatkan atribut penyelesaiannya ya guys ya. Penyelesaian sekalian naikin atribut dribble dan juga penyelesaian menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap, tackle. Lalu apa kira-kira drill latihan yang bisa kita gunakan? Nah, untuk drill latihan yang mengandung atribut penyelesaian dan juga dribble, yaitu drill latihan penyelesaian 1-on-1, dimana dari drill latihan ini memang mengandung atribut tackle, kemudian geringan dan juga penyelesaian. Jadi ada kemungkinan atribut penyelesaian dan juga giringannya nanti naik, karena atribut tackle-nya juga masih cukup rendah ya guys ya. Masih cukup rendah, ada di angka 143%-an. Jadi ada kemungkinan naik. Dan sekarang kita perhatikan kondisi pemain akan minus 9%, kemudian dikonfirmasi dan mulai latihan. Oke, memang untuk sesi latihan seperti ini akan berlangsung cukup lama, apalagi drill latihan yang kita gunakan intensitasnya mudah, jadi akan lebih sulit daripada ketika kita menggunakan drill latihan dengan intensitas yang medium maupun sulit dan juga sangat sulit guys. Jadi akan lebih lambat ya guys ya, tapi tetap meningkat kok, tetap meningkat. Yang penting sabar aja guys, karena kualitas pemain ini sudah terlalu besar, dan tentu saja ketika kita akan fokus meningkatkan atribut kunci, prosesnya bisa jauh lebih sulit lagi daripada ketika kita melatih pemain dari kualitas mutu bintang 3. Jadi menurut saya sih lebih enak melatih pemain dari kualitas mutu bintang 3, karena kita bisa menentukan sendiri untuk atribut kunci dan juga atribut pendukungnya apa aja, nanti kita bisa tingkatin lebih dulu, dan sisanya kita bisa buat sama rata kalau kualitasnya udah membesar ya guys ya. Tapi karena kualitas pemain ini sudah terlalu besar, jadi memang resikonya cukup sulit untuk menentukan atribut kunci pemain ini. Yang penting judulnya naik aja ke 180 gitu guys. Oke guys, jadi setelah saya melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang kualitas keseluruhan Rex Pemia atau penyerang voucher ini sudah meningkat di angka 170%, dan untuk atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 196%, sementara dribble sudah meningkat di angka 194%. Nah, selanjutnya di sini kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut penyelesaiannya ya guys ya, menggunakan drill latihan. Sebentar, kita cek dulu. Tanggung banget soalnya guys, kita tingkatin dulu atribut penyelesaian, soalnya nanggung banget. Kita akan tingkatkan ke angka 200%-an guys. Penyelesaian, umpan, penyelesaian aktivitas, antisipasi penempatan posisi. Oh, ini bakal sulit. Kita akan coba menggunakan drill latihan menyerang lagi, yaitu ini dia, umpan kreativitas. Kita coba menggunakan drill latihan serangan balik ya guys ya, soalnya ada atribut umpan silang, dan kebetulan kreativitasnya juga masih di bawah 180, jadi ada kemungkinan naik sedikit. Nah, kondisi pemain akan minus 22,5%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, masih naik guys. Jadi kita tingkatin dulu atribut penyelesaian sampai di angka 200%-an ya guys ya. Kita coba lagi guys. Oke, masih naik guys. Jadi intinya harus sabar, soalnya kalau kualitas pemain kita sudah besar seperti ini, peningkatan kualitas memang akan jauh lebih sulit daripada ketika kita melatih pemain yang punya kualitas mutu cukup rendah. Oke, kita gaskan lagi sampai nanti atribut kreativitas naik ke 180, sementara
penyelesaian naik ke angka 200% guys. Oke, jika dirasa atribut pemain tidak terlalu meningkat, jadi kita harus ganti dulu untuk drill latihannya lagi ya guys ya. Soalnya untuk atribut penyelesaian memang sudah cukup tinggi, jadi ketika kita akan meningkatkan kembali atributnya akan semakin sulit lagi guys. Nah, pada sesi latihan berikutnya, kali ini kita bisa menggunakan drill latihan umpan bola mati ya guys ya, untuk meningkatkan atribut sundulannya guys. Dan drill latihan ini juga mengandung atribut penjagaan, jadi ada kemungkinan atribut tembakannya bisa naik. Oke, kondisi pemain akan minus 13,5%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Soalnya kalau kita menggunakan satu drill latihan yang sama, ini akan membuat booster kondisinya habis sia-sia guys. Soalnya udah tahu bakal nggak naik tapi terlalu dipaksakan gitu. Nah, kalau pakai drill latihan ini kan kita bisa perhatikan tadi naiknya bisa sampai 3 atribut ya guys ya. Tapi kalau misalkan nanti sudah tidak efektif, usahakan kamu harus segera mengganti drill latihannya lagi. Jadi jangan terlalu memaksakan menggunakan satu drill latihan yang sama untuk melatih atribut yang sedang kita latih guys. Nah, sekarang atribut tembakan sudah mulai meningkat di angka 190% guys. Kita ulangi lagi ya guys ya. Soalnya yang jadi sulit untuk atribut gelapnya sudah tinggi guys. Atribut gelapnya sudah cukup tinggi, jadi memang sulit. Berbeda dengan ketika atribut gelapnya masih rendah, jadi kita bisa lebih mudah untuk meningkatkan atribut terangnya guys. Tapi di sini kita bisa perhatikan bahwa atribut terangnya masih mau naik ya guys ya. Kualitas keseluruhan sudah naik di angka 172, jadi butuh 8% lagi sebenarnya. Butuh 8% lagi. Nah, penempatan posisi juga cukup penting ya guys ya. Tapi kita coba gaskan dulu untuk atribut tembakan agar seimbang dengan atribut penyelesaian guys. Kalau misalkan nanti nggak mau naik, lebih baik kita ganti lagi drill latihannya. Oke, kita cek dulu dalam beberapa kali sesi latihan. 2 kali. Oke, 3 kali. Kalau belum dapat berarti ganti. Ntar kita pulihkan lagi. Oke, 192%. Masih mau naik 193. Iya, masih mau naik guys. Mantap. Oke. Perlahan tapi pasti atributnya sudah mulai meningkat lagi. Oke. Kita pulihkan lagi kondisinya dan kualitas keseluruhan sudah naik di angka 173%. Jadi jujur aja guys, kalau misalkan latmil itu lebih enak ketika kualitas pemain itu masih rendah ya guys ya. Dari kualitas sekitar bintang 3, bintang 4 atau bintang 5 itu masih enak banget buat di latmil. Jadi kita bisa nentuin sendiri untuk atribut kuncinya apa aja dengan lebih leluasa. Beda kalau misalkan kita latih ketika pemain yang akan kita latih itu kualitasnya sudah cukup tinggi seperti ini. Jadi buat nentuin atribut kunci itu bakal sulit. Nah, kalau saya biasanya untuk atribut kunci bisa sampai 250%-an guys. Untuk atribut kuncinya bisa saya tingkatin hingga 250%-an, dan untuk atribut terang rata-rata bisa dibuat 200%-an. Entah itu umpan, dribble, tembakan, penyelesaian itu rata-rata bisa 200%. Kalau ini kan sulit banget ya guys ya, sulit banget. Mau naikin ke angka 200% itu bakal sulit, soalnya atribut gelapnya bisa dibilang tinggi. Jadi kebagi ke atribut gelap juga guys. Oke, ini atribut sundulan sudah meningkat cukup tinggi ya guys ya, 201% guys. 201%. Nah, atribut tembakan juga sebenarnya masih bisa kita tingkatin sampai ke 200 guys. Tapi fokus dulu ke penempatan posisi ya guys ya. Fokus dulu ke penempatan posisi. Soalnya untuk voucher penempatan posisi sangat penting. Voucher sangat penting. Jadi kita fokus dulu ke penempatan posisi. Karena atribut tembakan juga sudah tembus di angka 196%. Jadi saya rasa cukup. Yang penting nanti untuk atribut penempatan posisi harus kita tingkatin lagi sampai
Kalau bisa sampai 200-an guys. Nah, untuk meningkatkan atribut penempatan posisi, kita bisa menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Ya, di sini ada atribut penempatan posisi dan adanya di atribut bertahan ya guys ya. Atribut penjagaan adalah atribut gelap, kemudian penempatan posisi, komunikasi serta konsentrasi untuk melatih kiper. Kondisi pemain akan minus 13,5%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita ulangi lagi sampai atribut penempatan posisinya naik cukup tinggi. Tadi di angka 180-an, 182, sekarang kita tingkatin hingga ke 190 atau ke 200. Saya rasa masih bisa ke 200. Yang penting tadi untuk atribut penyelesaian dan tembakan sudah lumayan tinggi lah, meskipun nggak nyampe 200. Meskipun nggak nyampe 200, tapi sudah lumayan tinggi daripada sebelumnya. Seimbang dengan atribut umpan, jadi kayak kurang efektif gitu guys. Kecuali misalkan penyerang yang kita latih false nine, atribut umpannya tinggi juga nggak apa-apa. Tapi karena yang kita latih adalah poacher, penyerang yang cenderung ngotot buat cetak gol terus, pokoknya cetak gol gitu, cetak gol kalau poacher. Berbeda dengan target man yang seringkali jadi pemantul, kadang juga ngasih assist kalau target man. Sementara kalau false nine lebih cenderung membuka ruang guys. Kalau poacher sebenarnya yang paling enak tuh jadi ujung tombak utama guys. Kalau poacher jadi ujung tombak utama tim kita, tapi poacher lebih fleksibel, ditempatin dengan penyerang manapun dia biasanya akan cenderung cocok. Kalau target man itu lebih suka sendiri dan lebih cenderung akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan winger. Kalau poacher bisa dikombinasi dengan winger, inside forward maupun pass winger juga bisa. Sama false nine juga bisa kalau poacher pak. Oke, ini masih naik ya guys ya. Jadi prosesnya lumayan lama ini guys. Apalagi kalau misalkan dari kualitas mutu bintang 3, waduh, udah capek banget serius pak. Dari kualitas mutu bintang 3 Latmil itu capek banget. Makanya banyak teman-teman yang menggunakan jasa joki Latmil ke saya, soalnya mereka tahu bahwa prosesnya itu lama banget dan ya intinya melelahkan lah, melelahkan banget. Dari biasanya saya latih bisa sampai sekitar 5 atau 6 jaman guys. 5 atau 6 jam kalau latih pemain dari kualitas mutu bintang 3. Ini juga kalau misalkan tadi nggak di skip, nggak dipotong-potong ya lama juga pak. Oke, perlahan tapi pasti atribut penempatan posisi sudah mulai meningkat di angka 192%. Dan kita akan kembali meningkatkan atribut penempatan posisinya lagi menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Oke. Memang ketika kualitasnya sudah tinggi, jadi kita harus melibatkan drill latihan yang mengandung atribut gelap ya guys ya. Kalau nggak pakai drill latihan yang mengandung atribut gelap, biasanya prosesnya akan jauh lebih sulit, bahkan tidak akan meningkat lagi guys. Jadi harus dipancing dulu pakai atribut gelap biar atribut terangnya mau naik. Nah, ini mau naik ya guys ya. Mau naik, ada atribut penjagaan soalnya. Ini yang saya heran, hal yang paling penting bermain Top 11 adalah sesi latihan yang kita lakukan guys. Jadi nggak tahu kenapa teman-teman lebih suka saya ngebahas formasi daripada latihan, padahal yang paling penting yang pertama sesi latihan harian dan yang kedua sesi latihan individu. Ini yang paling penting agar tim kita bisa selalu bersaing di setiap musimnya guys. Pemain-pemain yang dilatih secara individu biasanya akan cenderung bermain bagus di sepanjang musim, bahkan saya biasanya bisa mempertahankan pemain tersebut sampai pensiun. Meskipun kualitasnya turun, tapi atribut terangnya itu tetap tinggi. Beda dengan pemain-pemain yang kita beli dari lelang maupun dari pemandu bakat yang nggak dilatih lagi pak. Beda banget soalnya. Terkadang pemain-pemain yang didatangkan dari lelang maupun dari pemandu bakat, khususnya pemain bintang ya guys ya, pemain bintang 5 atau pemain bintang 6,
itu cenderung main bagus itu ketika menghadapi tim yang kualitasnya setara, tapi ketika menghadapi tim yang punya kualitas lebih tinggi itu mereka nggak bisa berbuat banyak guys. Biasa aja gitu, performanya paling 7, 8 gitu kan. Kalau beda dengan pemain yang kita latih sendiri, kita didik sendiri, kualitasnya seperti ini, kita tingkatin atribut kuncinya, atribut pendukungnya, ini berbeda banget guys. Biasanya pemain-pemain yang kita latih seperti ini biasanya akan cenderung menjadi penentu dan menjadi pemain kunci di line up utama tim kita guys. Seriusan, bener guys. Oke. Dan sekarang kita bisa perhatikan di sini untuk atribut penempatan posisi sudah meningkat di angka 201% ya guys ya. Kemudian untuk kecepatan meningkat di angka 170. Kecepatan belum kita latih ya, belum. Jadi untuk atribut penyelesaian masih di angka 197%, tembakan 196%. Harusnya masih bisa naik sih Pak ini, tapi berat banget Pak naikin atribut tembakannya lagi nih. Jadi saya rasa cukup untuk atribut tembakan dan juga penyelesaian mungkin nggak bisa tembus 200. Ini berat banget soalnya. Jadi kita alihkan lagi ke atribut lain aja guys ya. Kita alihkan ke atribut lain seperti kreativitas, harusnya masih bisa naik tapi cukup sulit juga. Kreativitas tanggung banget Pak ini Pak. Kita coba dulu lah pakai latihan serangan balik cepat ya guys ya. Siapa tahu masih mau naik nih. Kita coba lagi, kalau misalkan dalam 5 kali sesi latihan nggak ada peningkatan, ya udah kita ganti latihan lagi. Oke, 1 kali. Kita ulangi lagi, coba 3 kali lah, 3 kali. 2 kali. 3 kali. Ternyata tidak ada, masih berat juga Pak. Masih sulit buat naikin atribut kreativitas. Dan juga penyelesaiannya ya guys ya. Meskipun ada kemungkinan naik sebenarnya Pak, tapi penyelesaian harusnya ada guys. Penyelesaiannya harusnya masih bisa naik nih. Penyelesaian kita coba mungkin dia juga seorang konsultan kita coba dulu lah pakai bentar analisis video ya. Harusnya masih bisa naik pakai analisis video ya. Penempatan posisi, sundulan, kreativitas, umpan. Oke, sebentar. Jaringan. Ini sulit juga Pak. Kita coba pakai latihan analisis video buat naikin kreativitas guys. Tadi saya lupa, harusnya dia bekerja di rumah. Harusnya jangan penempatan posisi, harusnya kreativitas juga ya. Oke, susah. Kita coba sekali lagi. Ya, nggak mau. Jadi memang sudah cukup sulit. Kalau ningkatin kreativitas memang harusnya sejak kualitasnya masih rendah. Oke, kita tingkatin atribut bentar. Penempatan, kecepatannya aja guys ya. Kecepatan dulu 178, kita gaskan ke 180-an guys. Untuk meningkatkan atribut kecepatan di sini kita bisa menggunakan kebugaran 146. Oke. Kita gunakan drill latihan lari jauh, dimana ada atribut kebugaran di sini guys. Atribut kebugaran adalah atribut gelap, jadi ada kemungkinan nanti atribut kecepatannya bakal naik. Dan kondisi pemain akan minus 13,5%. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke. Kita tingkatin dulu. Nanti atribut kecepatan kira-kira mau naik nggak ke 190-an guys. Setelah itu ke atribut kekuatan ya guys ya. Setelah itu ke kekuatan. Yang penting kita gaskan dulu lah. Kecepatan juga soalnya cukup penting Pak. Ini kalau voucher aslinya ini saya akan cenderung meningkatkan atribut umpan, atribut passing maksud saya itu lebih tinggi dari atribut manapun guys. Biasanya atribut penyelesaian, kemudian penempatan posisi. Oke, 181. Kita coba tembusin 190-an ya guys ya. Kira-kira masih mau naik atau enggak nih guys. Oke, masih mau naik. Oke, perlahan tapi pasti. Kita coba dulu.
176% untuk kualitas keseluruhan. Kita gaskan lagi. Ya, kebugaran naik. Kecepatan, mantap. Kalau bisa sampai 200 juga nggak apa-apa sih. Biar nanti Bang Muhammad bisa punya pemain yang cepat ya guys ya. 176%. Oke, mantap. 185. Kita gaskin lagi guys. Oke, kecepatan terus meningkat satu persatu. Ya, mantap. 188. Oke, mantap guys. Kita gaskin lagi ya guys ya. Gaskin lagi kecepatannya sampai 200. Kalau bisa sih nggak apa-apa 200 pak. Oke, bentar, stop. 189, tanggung. Satu lagi. Oke, kebugaran. Satu lagi kecepatan yuk. Oke, kecepatan sudah naik. Sekarang 190% guys. 190%. Kemudian kekuatan 185. Oke, di sini kita bisa kembali meningkatkan atribut penempatan posisinya ya guys ya. Penempatan posisi atau kekuatan kita tembusin dulu ya, 190-an ya. Dribble, penempatan posisi. Oke, bentar. Penempatan posisinya dulu guys. Kita coba tingkatin penempatan posisinya lagi. Menggunakan drill latihan. Ini dia. Bentar, fisik dan mental ya guys ya. Bukan fisik mental guys. Pressing, maksud saya drill latihan pressing, dimana ada penempatan posisi, kemudian agresivitas, tackle, dan rata-rata atribut gelap, jadi ada kemungkinan penempatan posisi bisa naik lebih cepat guys. Kondisi pemain akan minus 18%, lalu kita konfirmasi dan mulai latihan. Ya, bagus. Ini bisa lebih cepat naik pakai drill latihan pressing. Oke, keberanian naik. Mantap. Ya. Tapi kalau misalkan tetap nggak dapat, jangan ragu untuk mengganti drill latihannya guys ya. Jangan ragu. Soalnya kalau misalkan kamu memaksa menggunakan drill latihan yang sama, ada kemungkinan atributnya justru sulit meningkat guys. Ini mohon maaf kalau suara saya agak bindeng ya guys ya, lagi kurang enak badan guys. Oke, 177%, butuh 3% lagi kita meningkatkan atribut keseluruhannya guys, kualitas keseluruhan maksud saya. Oke, keberanian masih mau naik. Oke, ini memang cukup sulit ya guys ya. Oke, penempatan posisi ini bakal jadi atribut kunci, justru penempatan posisi nih sama sundulan. Tapi untungnya postur pemain ini cukup tinggi, jadi nggak masalah. Yang penting finishing sama tembakan juga bagus. Jadi untuk atribut pendukungnya nanti justru tembakan dan juga penyelesaian guys. Untuk atribut kunci penempatan posisi sama sundulan. Tapi jika nanti mungkin para pemain dari Tara FC mampu memberikan umpan-umpan yang matang buat penyerang voucher ini, saya rasa mungkin penyerang voucher ini bisa lebih produktif jika duel bola-bola atas. Soalnya kan kalau penempatan posisi itu tujuannya buat menghindari jebakan offside gitu kan, sama buat duel-duel bola-bola atas guys. Sama kekuatan juga sebenarnya penting juga guys. Soalnya untuk striker dia akan berhadapan langsung dengan back. Tapi beruntungnya banyak manajer yang justru menempatkan back dengan kualitas rendah. Kualitas bintang 2 biasanya guys.
kayak tim yang semalam saya tanganin ketika live, tim milik Mas Daeng, Mas Dae. Dan juga waktu itu saya pernah menangani tim milik Mas Joko ya. Mas Joko waktu itu kualitas pemain bertanya gede ding. Oke, kita ulangi lagi sampai sesi latihannya selesai ya guys ya. Kualitasnya mulai meningkat. Kita butuh beberapa persen lagi nih sampai kualitas mutunya naik ke 180 guys. Butuh 2% lagi. Oke, penempatan 209. Oke, kita gaskan sampai 210 ya guys ya. Tanggung banget nih guys. Gaskan 210 nih. Bagus, tackle. Satu lagi penempatan, ayo. Oke, bagus. Oke, 178, penempatan 210. Iya. Jadi selanjutnya kita akan meningkatkan atribut kekuatan guys. Kalian naikin dribble ya guys ya. Sekalian naikin dribblenya guys. Kita lihat untuk atribut kekuatannya ada di angka 185, kemudian dribblenya ada di angka 194. Oke, kita coba tingkatin untuk atribut kekuatan dan dribble menggunakan drill latihan bertahan, yaitu hentikan penyerang. Nah, di sini juga ada atribut gelapnya juga guys, yaitu tackle, keberanian dan juga penjagaan. Tapi fokus utama kita yaitu meningkatkan atribut kekuatan serta dribblenya guys. Dan kondisi pemain akan minus 13,5%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, mau naik. Coba kita lihat apakah dribblenya mau naik ke 200 atau enggak nih guys. Kalau bisa tembus 200 bagus. Perlahan aja. Mohon maaf kalau durasi video ini cukup panjang ya guys ya. Jadi biar teman-teman tahu prosesnya seperti apa guys. Kalau di awal memang tadi kita cut, tapi di sesi kalian ini adalah sesi latihan ini memang sesi latihan yang cukup krusial. Karena poin-poinnya justru ada di akhir-akhir sesi latihan guys. Biasanya akan sangat sulit meningkat ya guys ya. Jadi harus hati-hati memilih drill latihan yang kita gunakan. Jangan sampai drill latihan yang kita pilih justru tidak efektif dan menghabiskan booster kondisi dengan sia-sia guys. Jadi benar-benar harus hati-hati di sesi akhir latihan individu guys. Oke, mulai naik. Kita perhatikan 178 masih dribble 196. Oke, gaskan sampai 200 guys. Kita butuh 4% lagi. Kita butuh 4% lagi. Oke, dribble masih mau naik 1%. Memang prosesnya lumayan lama. Kekuatan juga masih mau naik ya. Oke, penjagaan bagus. Tidak ada. Lanjut, kosong juga. Oke, 197, butuh 3% lagi. Atribut dribble naik ke 200 guys. Mantap. Kita lanjutin lagi guys. Semoga nanti penyerang voucher ini bisa produktif ya guys ya. Masih 58. Oke. Semoga dengan satu drill latihan kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Oke, mantap. 179. Dribble 198. Oke. Kita lanjutkan lagi guys. Sampai maksimal ya guys ya. 180%. Butuh 1% lagi. Harusnya nggak lama sih. Harusnya nggak lama kita udah bisa up kualitas pemain ini sampai maksimal guys. Oke. Mantap. 200% nih. Satu lagi 200%. Satu lagi. Ayolah, dribble. Oke, kosong. Satu lagi bung, ayolah. Oke, stop. 200. Iya.
Atribut dribble sudah naik di angka 200% ya guys ya. Dribble 200%, kekuatan 190%, penempatan posisi 210. Nah, sekarang kita bisa tingkatin lagi untuk atribut penempatan posisi guys. Soalnya untuk naikin atribut penyelesaian udah lumayan sulit ya guys ya. Kita coba tingkatin atribut penempatan posisinya lagi ya, menggunakan bertahan. Kita coba gunakan dari latihan pertahanan segaris lagi guys. Kita coba ya guys ya. Kita coba gunakan dari latihan pertahanan segaris lagi. Kita up 10%. Saya rasa mungkin nanti untuk kualitas keseluruhan bisa naik ke 180. Kira-kira masih mau naik gak nih? Oke, 2 kali tidak ada, 3 kali tidak ada. Jadi kita harus ganti guys. Kita ganti dari latihannya guys ya. Nah, buat teman-teman yang nanya, bang pakai rules 180 enggak? Jujur aja nggak pakai guys. Saya nggak pakai rulesan ya guys ya. Soalnya kualitas pemain yang saya latih itu beda-beda variasinya guys. Ada yang kualitasnya rendah, ada yang kualitasnya tinggi. Tapi saya lebih cenderung lebih suka nggak pakai rules 180 guys. Oke, sekarang kita coba latih fisik serta mentalnya lagi ya guys ya, menggunakan dari latihan kebugaran untuk meningkatkan atribut kekuatannya guys. Kondisi pemain akan minus 22,5%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke. Oh, sayang sekali. Oke, level latihan meningkat ya. Sekarang kita bisa tingkatkan lagi. Kita ulangi lagi untuk sesi latihannya guys. Ayolah, 1% lagi nih, tanggung banget pak. 1% lagi, ayolah kita gaskan. Oke, masih tidak ada peningkatan. Tidak ada. Oh, sudah ternyata guys. Pantesan nggak naik-naik, ternyata sudah ya guys ya. Sudah naik di angka 186% guys. Oke, mantap. Nah. Oke guys, ya. Sekarang kualitas penyerang voucher ini sudah meningkat maksimal dari yang awalnya 160%-an, sekarang sudah meningkat di angka 180%-an guys. Mantap ya guys ya. Pemainmu telah mencapai bintang 10, perkuat lebih jauh dengan menaikkan tingkatnya. Oke. Nah, kita lihat sekarang Rexpemia, pemain dengan playstylist voucher, sudah punya level langka. Ini untuk meningkat atributnya plus 10% ya guys ya. Untuk peningkat kualitas maksud saya. Untuk peningkat atribut naik 7%. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya. Tingkat langka tercapai. Rexpemia. Untuk overnya saat ini ada angka 186%. Untuk peningkat kualitas plus 10% guys. Nah, kita lihat di sini. Aver menunjukkan seberapa bagus pemain untuk level klub. Mutu total pemain adalah 56,5. Untuk kenaikan tingkatnya itu plus 6%, sementara untuk peningkat atributnya plus 10%. Jadi beda ya guys ya. Peningkat atributnya 10%, untuk peningkat kualitasnya 6%. Jadi kelihatan 186%. Awalnya 180, dapat peningkat kualitas 6% dan dapat peningkat atribut 10%. Jadi atribut penyelesaian yang tadinya sekitar 190-an sekarang sudah meningkat di angka 207%. Tembakan juga sudah meningkat, tadinya 190-an sekarang 206%. Kecepatan, kekuatan, dan juga penempatan sundulan rata-rata di angka 200%-an guys. Mantap ya guys ya. Dan ya, seperti itu guys bagaimana cara saya melatih pemain yang punya kualitas 160 ke 180%, atau dari yang kualitas bintang 9 ke bintang 10, naikin 1 bintang.
prosesnya lumayan lama ya guys ya, bisa memakan waktu setengah jam lebih maksud saya. Jadi seperti itu guys caranya guys. Dan untuk atribut kunci memang di sini kita kesulitan untuk bisa mendapatkan atribut kunci karena awalnya kualitas pemain ini memang sudah besar, beda dengan ketika kita melatih pemain yang punya kualitas mutu bintang 3. Jadi kita bisa menentukan sendiri untuk atribut kuncinya, bisa lebih leluasa lah gitu. Kalau ini susah, yang penting naik dulu aja ke 180 gitu guys. Tapi ya meskipun begitu, di sini saya mencoba untuk bisa meningkatkan atribut kuncinya lebih tinggi daripada atribut umpan gitu guys. Seperti contoh di sini untuk penempatan, ini adalah salah satu atribut kunci untuk penyerang voucher dan sudah meningkat di angka 220% ya guys ya. Kemudian untuk sundulan 211% dan sisanya seperti dribble, tembakan, kekuatan, kecepatan, kemudian kreativitas dan juga passing. Ini nggak jauh beda lah kualitasnya. Yang penting atribut penempatan posisi sebagai atribut kunci untuk penyerang voucher ini guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini, dan semoga pembahasannya bermanfaat ya guys ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NN Top 11, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah donasi ke NN Top 11 via super tank, super sticker, dan juga lain-lainnya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.